Keistimewaan para nabi yang tidak dimiliki manusia biasa. Para nabi dan rasul adalah manusia-manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban risalahnya. Mereka Allah pilih sebagai penyambung antara Allah dan para hambanya di muka bumi ini. Para nabi dan rasul ini juga memiliki keistimewaan tertentu dan diantaranya tidak dimiliki oleh manusia biasa. Yang perlu kita ingat adalah setiap Allah memuliakan para nabi dan rasul, berarti beban syariat mereka lebih banyak atau lebih besar dari manusia biasa. Demikianlah adanya. Ketika kemuliaan bertambah, maka beban syariat semakin besar. Sebagai contoh, seorang laki-laki secara jenisnya lebih utama dibanding wanita, maka beban syariat untuk laki-laki lebih besar dibanding wanita. Allah berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, yakni wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Dalam ayat ini, laki-laki memiliki beban syariat berupa kewajiban memberi nafkah bagi istrinya. Sedangkan perempuan tidak dibebankan demikian. Laki-laki juga diwajibkan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, sedangkan wanita tidak. Demikian juga berjihad dan lain-lain. Demikian juga para nabi dan rasul. Rasul lebih mulia daripada nabi, dan di antara para rasul ada ulul azmi yang lebih mulia dari rasul-rasul lainnya. Maka semakin mulia, semakin bertambah beban syariat. Di antara keistimewaan nabi dan rasul adalah: pertama, para nabi dan rasul memiliki fisik yang lebih baik dari manusia biasa. Sebagaimana Nabi Musa yang kuat, Nabi Yusuf memiliki setengah ketampanan. Dan secara umum, tidak ada nabi dan rasul yang cacat. Kedua, Allah anugerahkan mereka akhlak yang mulia. Para nabi dan rasul terjaga dari akhlak yang rendah, agar orang-orang tidak mencela mereka ketika mereka berdakwah dan menyeru kepada kebaikan saat diperintahkan berdakwah. Ketiga, memiliki nasab atau silsilah keturunan yang baik atau dari anak-anak keluarga yang dipandang di masyarakatnya. Keempat, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang cerdas. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahnya dengan cara yang santun. Berdialog dengan kaumnya, yakni Raja Namrud, dengan argumentasi yang tidak terbantahkan. Demikian juga nabi dan rasul lainnya. Kelima, kesabaran mereka tidak tertandingi. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, hanya dengan segelintir pengikut, yang tidak lebih dari 10 orang. 6. Para nabi menerima wahyu. Ketujuh, terjaga dari dosa, apalagi sampai berbuat syirik. Oleh karena itu, tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang filsafat, bahwasanya Nabi Ibrahim sempat mengalami fase pencarian Tuhan. 8. Saat tidur, hati mereka tetap terjaga. Berbeda dengan kita, manusia biasa seperti kita, ketika tidur, maka hati kita pun tertidur, tidak berzikir dan mengingat Allah atau aktivitas hati lainnya. Kesembilan, ketika nyawa mereka hendak dicabut, maka Allah berikan pilihan agar tetap kekal di dunia atau berjumpa dengan Allah, sebagaimana Nabi Muhammad yang memilih ila rafiqil a'la. 10. Jasad para nabi tidak hancur di kubur-kubur mereka. 11. Ketika wafat, harta mereka tidak diwariskan, akan tetapi menjadi sedekah. Oleh karena itu, Abu Bakar tidak mengabulkan Fatimah radhiyallahu anha tentang peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini yang sering dijadikan oleh orang-orang Syiah untuk mencela Abu Bakar. 12.
dimakamkan di tempat mereka wafat, sebagaimana Nabi Muhammad yang wafat di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau dikubur di kamar sang istri tercinta. 13. Para nabi dan rasul khusus dari kalangan laki-laki, tidak dari wanita. 14. Para nabi dan rasul adalah orang-orang merdeka, tidak seorang pun di antara mereka adalah budak. 15. Para nabi didoakan. Oleh karena itu, sering disertai nama-nama nabi dengan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam, karena salawat adalah di antara kekhususan para nabi. 16. Doa para nabi, doa yang mustajab. 17. Para nabi dan rasul memiliki telaga di akhirat kelak untuk umat-umat mereka. Walaupun hadis tentang ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah selain Nabi Muhammad juga memiliki telaga? Adapun tentang telaga Nabi Muhammad, para ulama sepakat tentang kesahihannya. 18. Para nabi dan rasul adalah orang yang tinggal di perkotaan, bukan dari kalangan badui atau desa. 19. Para nabi tidak mengalami mimpi basah, karena mimpi yang demikian adalah mimpi yang berasal dari setan. 20. Mimpi para nabi dan rasul adalah sesuatu yang akan menjadi kenyataan. Ketika para nabi dan rasul melihat sesuatu dalam mimpi mereka, maka hal itu akan terjadi, sebagaimana mimpi Nabi Yusuf di kala kecil, melihat matahari, bulan, dan bintang bersujud kepadanya. Demikian, Allahu a'lam.